Hanya dengan Panorban harus segera laksanakan. Jadi yang mau tahu sudah bukan asas dari ini. Maaf, hal tersebut tidak bisa dilakukan sebelum ada persetujuan dari depan. Pilih saja jalur orang lain. Tapi sejauh ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Sudahlah, berikan saja kakak adikku, maka ia akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin diri saya begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono IV bisa memimpin kalian kita? Setelah itu dimulailah masa pemerintahan Caesar. Selama masa pemerintahan Caesar, masyarakat dibuat hidup menderita dikarenakan oleh penyalahgunaan penyewaan tanah oleh para penjajah. Dan para pribumi wajib memberikan kompensasi kepada Belanda. Kenapa kalian bersedia kerjasama dengan Belanda untuk memberikan kompensasi penyerataan ini? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, pihak Belanda bersedia mengurusi semua tanah-tanah kita. Tentang apa kata Pati dan Rejo, pihak Belanda membantu kita. Tapi buktinya, dengan kompensasi penyewaan tanah ini, rakyat semakin menderita dan keuangan keraton pun tidak baik-baik saja. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Apa saja kalian dapat dari Belanda dengan kompensasi penyewaan tanah ini? Banyak sekali untungnya bagi kita, tapi tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Intinya, kami tetap akan kerjasama dengan para pihak Belanda. Setelah konflik terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Baik, assalamualaikum. Saat proses pembangunan jalan Anjar Panarukan, muncul perselisihan antara Pati dan Rejo dengan Diponegoro terkait pemasangan patok-patok di jalan tersebut. Ayo kita bekerja, Ayo kita bekerja, ayo kita bekerja. ayo kita bekerja. Perintahkan kepada anak buah kita bahwa pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, akan saya laksanakan. Tapi apakah sudah mendapat tujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena patok-patok tersebut akan melewati karangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa peduli kepadanya ini demi kelancaran pembangunan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Pati dan Rejo datang. Hei, sedang apa kamu? Kembalikan patok itu ke tempat semula. Pati dan Rejo mengutus pasukan Pacangan untuk menjaga patok-patok tersebut. Hei, para prajurit, tolong jaga patok-patok itu dengan benar. Kemudian para penjaga mulai melaksanakan tugasnya untuk menjaga patok-patok tersebut. Hingga pada suatu waktu mereka mulai kelelahan dan memutuskan untuk pergi beristirahat. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabut patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Hei, prajurit, lihat mereka! Ayo kita serang! Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selamat. Sudah, mari kita berlindung di bawah selamat. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi
oleh Pangeran Mangkubumi Alibasya dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Maaf, benar-benar memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita memanggil pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Ya, lakukan saja. Itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gol Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Alibasya. Alibasya berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Mana Diponegoro pergi? Jangan disama lepas. Tapi kita sudah menjalankan siasat yang paling susun. Banyak alasan. Akan buat lagi benteng saja. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasya untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Kalau kita bisa membuat Alibasya menerima zaman kita? Bang, kita bisa meminta bantuan hari ini berapa? Mungkin bisa. Kita akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Dika. Mengapa tidak berterima saja sama orang itu? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Kudengar Belanda menjanjikan banyak keuntungan untuk kita. Alibasya pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Alibasya? Apa yang ingin kau pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro untuk berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas korban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini tanggal 24 Oktober 1829, kalian harus menyerahkan diri ke ibu kota Tujuh. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Alibasya dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Wah, mana Diponegoro ini? Jangan disama lepas. Ada tahu Tuan, Diponegoro pergi dari pos satu ke pos lain. Kalau begitu, tempat saya dengan berat. Apakah istri Albara itu Tuan? Aku saja yang kami Sudah lepaskan. Terima kasih. Kalau ada yang menentukan Pangeran Diponegoro hidup atau mati, akan mendapatkan 20.000 gulden. Pada akhirnya, Belanda berhasil menyembuhkan Diponegoro di daerah Bongbong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian, dia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan Putih Asahan, Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda.